Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Danor dengan NIM 20210810100031, Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video yang berisi jawaban pada mata kuliah AIK Ibadah oleh dosen pengampu Bapak Imam Mujtaba MPD guna untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep ibadah dalam Islam. Ibadah itu sendiri artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat beragama. Dan untuk para umat muslim, ibadah itu sendiri merupakan menunaikan sholat 5 waktu, diantaranya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ibadah ini dikatakan bahwa kita sedang meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai ucapan syukur atas nikmat Allah yang diberikan. Selain sholat, ibadah juga dapat berupa puasa, berzikir, menunaikan sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada setiap makhluk Allah. Dan tentu setiap ada perintah ibadah ini pasti ada tujuan, dan tujuan dari ibadah itu tersendiri adalah membantu setiap umat muslim untuk mendapatkan pahala kebaikan dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan pernah merasa rugi jika melakukan ibadah, justru kita akan mendapatkan pahala. Lalu ibadah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ibadah mahdhoh atau ibadah murni, yang kedua ada ibadah ghairil mahdhoh atau ibadah tidak murni. Ibadah mahdhoh atau murni ini mencakup beberapa jenis, seperti ibadah yang wajib dan sunnah untuk dilakukan, seperti ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sementara ibadah ghairil mahdhoh atau ibadah tidak murni adalah berupa ibadah non-ritual dan beserta rasional, contohnya silaturahmi, menjenguk orang sakit, belajar, dan bekerja. Lalu ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Lalu metode penetapan hukum ibadah itu ada dua. Yang pertama ada metode mazhab, yaitu pandangan atau pendapat iman tentang hukum yang berlaku pada agama dan sesuai satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Dan hukum-hukum ini mencakup berbagai hal yang digali dari sumber terpercaya, tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada metode ijtihad. Metode ijtihad ini adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Lalu selanjutnya, sebelum kita melakukan ibadah, jangan lupa kita harus bertoharoh terlebih dahulu. Toharoh adalah tindakan bersuci yang meliputi badan, pakaian, dan tempat untuk beribadah dari najis dan hadas sehingga dapat memenuhi syarat sahnya suatu ibadah. Tindakan bersuci dari najis ini kita harus memperhatikan juga cara menyucikannya dengan benar, sesuai dengan tingkatan najis, yaitu ada tingkatan najis berat, sedang, dan ringan. Sementara tindakan bersuci dari hadas juga bergantung dengan tingkatnya. Bersuci hadas juga dapat dilakukan dengan tayamum jika memenuhi uzur syar'i. Seperti yang dikatakan pada Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu nujub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat pembuangan air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu selalu bersyukur. Quran surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6. Untuk selanjutnya saya akan membahas apa itu tentang sholat Jumat, sholat jamaah, sholat khauf, sholat jama', dan sholat qashar. Pada bagian sholat Jumat terlebih dahulu, hari Jumat itu adalah hari istimewa yang memiliki keutamaan untuk beramal soleh. Keutamaan hari Jumat ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yang artinya tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih utama dari hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad.
Abdur Razak Ibnu Hibban Al-Baihaqi. Salah satu amalan yang tidak boleh dilewatkan di hari Jumat adalah ibadah sholat Jumat. Arti dari sholat Jumat itu sendiri adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat. Dilaksanakan setelah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki, lalu golongan laki-laki yang wajib menunaikan sholat yaitu beragama Islam, balik, dan tidak gila. Untuk tata cara sholat Jumat sebenarnya sama dengan tata cara mengerjakan sholat subuh atau sholat sunnah 2 rakaat. Namun dalam tata cara sholat Jumat ini dan bacaannya dikerjakan setelah khotib selesai menyampaikan dua khotbah. Selanjutnya beralih dari sholat Jumat, saya akan membahas apa itu sholat jamaah. Sholat berjamaah ini merupakan sholat yang dikerjakan oleh 2 atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka ini menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Hukum sholat wajib berjamaah ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Namun ada syarat sah sholat berjamaah, diantaranya ada imam makmum berniat mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Untuk tata cara sholat jamaahnya itu yang pertama ada sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat dan bacaan sholatnya ini ada yang dinyaringkan dan juga ada yang dilirihkan. Contoh bacaan sholat yang dinyaringkan pada imam yaitu ada yang pertama ada bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi, dan salam. Kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Yang ketiga, sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqal, idain, tarawih, dan witir. Lalu, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. 5. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat jamaah, sholat khauf adalah sholat yang dikerjakan ketika berada dalam keadaan saat ketakutan atau genting atau bahaya. Khauf sendiri ini secara bahasa artinya takut. Salah satu contoh keadaan menakutkan adalah peperangan, baik dalam perjalanan atau sedang bermukim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka mendirikan sholat bersertamu dan menyandangkan senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersolat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siap siaga dan menyandang senjata. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Selanjutnya ada sholat jamak, yaitu sholat untuk seseorang yang sedang berpergian jauh. Sholat jamak ini mempermudah para umat muslim yang sedang berpergian jauh dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Misalnya sholat jamak adalah menggabungkan sholat zuhur dan asar untuk dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Atau bisa juga digabungkan sholat maghrib dan isya untuk dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Sementara sholat subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Tidak setiap perjalanan yang ditempuh bisa melakukan sholat jamak karena ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi selalu membolehkan seorang melakukannya. Jarak minimal perjalanannya itu harus mencapai farsak atau menurut beberapa pendapat ulama 88 km, 80 km, 64 km, 94,5 km. Dilakukan harus saat masih berada dalam perjalanan, dilakukan setelah keluar dari batas desa dan tidak boleh makmum dengan
orang yang mukim. Sementara itu, jenis atau macam sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama ada jamak takdim, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama atau awal. Jamak takdim sendiri ini dari dua macam, yaitu bisa pada mengumpulkan sholat waktu zuhur dan sholat waktu asar yang dikerjakan pada waktu zuhur, dan juga bisa mengumpulkan sholat maghrib dan isya dan dikerjakan sholatnya pada waktu maghrib. Jika jamak takdim ini dilakukan pada awal sholat, berbeda dengan jamak takhir, yaitu kebalikannya, alias mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu kedua atau akhir. Selanjutnya kita akan membahas sholat qashar. Sholat qashar ini artinya sholat wajib dengan meringkas jumlah rakaat sholat tersebut. Terdapat 3 sholat fardu yang boleh diqashar, yaitu zuhur, asar, dan isya, yang mana rakaat aslinya berjumlah 4 rakaat dan bisa dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Sholat qashar ini boleh dikerjakan bagi seorang sedang dalam perjalanan atau berpergian jauh. Ini merupakan sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan hambanya dalam melakukan sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani satu jiwa kecuali batas kemampuannya. Lalu ada syarat-syarat sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama ada niat, membaca niat sesuai dengan pengerjaan sholatnya. Yang kedua ada muwalah atau bersegera. Di antara kedua sholat ini digabung atau dijamak, harus langsung dilanjut. Tidak ada pemisah seperti zikir atau bersalaman dan melakukan sholat sunnah. Yang ketiga masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh sebelum mencapai tujuan. Apabila saat takbiratul ihram sampai sholat yang kedua masih dalam waktu syarat sahnya sholat jamak dan sholat qashar. Yang keempat, tertib, melakukan urutan sholat sesuai aturannya seperti yang sudah dijelaskan. Sekian video dari saya sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah AIK Ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.